Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan ngebahas scaffold dan shape area ya. Tujuannya memahami struktur halaman Flutter dengan benar. Nah, ini penting untuk shape area yaitu mencegah UI ketutupan notch atau navigation bar. Oke, kita langsung buka. Oke, nah untuk anatomi scaffold itu biasanya kita sebut kerangka gitu ya di halaman Flutter. Makanya di Flutter itu hampir setiap sebuah page itu tuh dibungkus sama yang namanya scaffold ya. Nah, ini salah satunya page untuk yang di dalam contoh scaffold itu dipakai di awal. Jadi nge-return scaffold dulu gitu. Jadi di dalam scaffold itu ada kerangka yang namanya F-bar. Ini untuk header ya teman-teman. Nah, ini untuk headernya ini disebut F-bar. Lalu body, nah ini konten utamanya. Jadi satu utuh ini tuh disebut body. Lalu ada bottom navigation bar. Dan biasanya dipakai untuk navigasi ya teman-teman. Lalu ada floating action button. Nah ini tuh untuk button yang melayang gitu ya. Dan untuk drawer menu di samping. Nah di sini semuanya dibungkus pakai scaffold. Seperti itu. Kita akan bahas lanjut di bahasan scaffold ini. Nah, ini untuk app bar itu tuh ada satu khusus ya untuk app bar dan widgetnya juga app bar juga gitu. Jadi di sini kita bisa bikin title-nya apa, terus title-nya juga di sini berupa widget ya teman-teman. Jadi bebas teman-teman nanti ketika kebutuhannya ada logo, ada teks, ada ikonnya juga, itu bisa banget itu. Lalu di background colornya kita pakai warna biru gitu ya. Lalu untuk backgroundnya ini untuk tulisannya, warna warna drawernya, warna actionnya gitu ya. Nah ini bisa gunakan background color. Nah di sini ada action. Kalau untuk yang di app bar itu tuh ada yang namanya action button ini. Nah ini tuh masuk ke dalam action ini. Jadi di samping kanan. Kayak misalnya ini ya, more kayak gitu biasanya ada di beberapa aplikasi gitu yang di setting atau di mana-mana pun gitu. Lalu ada yang namanya drawer teman-teman. Jadi di sini disediakan ada yang namanya ini nih, drawer widget. Jadi di sini drawernya mau ngapain itu terserah teman-teman. Nah, jadi di sini kita cukup tahu aja dulu untuk fungsi-fungsi yang ada di scaffold ini gitu. Lalu ada yang namanya body. Bodinya ini semua all konteks yang ada di dalam ini ya. Nah, ini yang disebut body. Jadi, di dalam bodinya kita bisa nambahin widget-widget lain gitu ya. Terserah whatever itu. Lalu ada yang namanya floating action button. Nah, ini nih yang muncul di melayang ini kita pakai widget floating action button ini. Lalu untuk yang bottom navigation bar ini tuh kita pakai widget bottom navigation bar. Jadi teman-teman bisa langsung pakai yang udah ada disediakan sama si Flutter gitu ya. Jadi teman-teman untuk widget-widgetnya itu udah disediakan. Jadi teman-teman cuman perlu ngeimplementasikan dan nge-customize si stylingnya aja gitu. Lanjut kita akan main ke shape area. Nah, untuk shape area ini tuh menghindari area yang berbahaya, bukan area yang berbahaya ya, lebih tepatnya, tapi area yang sepe se ininya seharusnya enggak ada enggak ada widget gitulah. Misalnya di ini nih, di bagian eh, status bar gitu ya. Nah, ini tuh namanya status bar, teman-teman. Jadi di sini harusnya tidak ada widget tambahan lagi. Cuman kita butuh eh ininya aja gitu ya, butuh warna aja yang untuk si status barnya ikut keganti juga gitu. Sama ada yang di bawah. Di bawahnya ini biasanya kalau di Android atau di iOS itu tuh ada save areanya. Jadi area yang nggak touchable gitu. Karena di sini ada yang namanya gesture gitu ya, teman-teman. Nah, termasuk di Android juga. Di Android ada hard gesture juga kan, teman-teman. Jadi teman-teman perlu menggunakan save area ini gitu. Nah, ini melindungi dari notch HP. Nah, ini Pony ya gitu.
terus status bar, tadi udah disebutin, navigation bar, gesture, sama home indikator di iPhone. Nah, tanpa save area, konten bisa ketutupan notch gitu ya di sini ya. Bisa ketutupan kan nanti kalau nggak pakai save area kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke media query dulu. Nah, untuk dapatkan info layar yang ada di semua di sini ya, kita harus menggunakan media query, teman-teman. Jadi misalnya untuk yang layar punya saya ya, yang ini di simulator kita punya width-nya itu 390, terus si height-nya itu 844 pixel. Tok ya, mentok ini si bawaan device gitu. Jadi si media query bisa mengetahui gitu ya. Media query bisa mengetahui eh, width sama height si layar gitu. Jadi nanti untuk shape area paddingnya nanti topnya tingginya di 0,0 gitu ya. Terus si bottomnya nanti home indikatornya di 00. Nah ini berguna untuk responsive design. Jadi untuk yang di sini untuk media query, nah aku bikin di mana ya? Nah ini. Jadi di media query ini kita ambil size-nya. Jadi media query konteksnya. Nah, ini ambil size. Jadi media query itu harus ada konteksnya dulu, teman-teman. Jadi perlu di dalam build gitu ya. Nggak bisa di init state, nggak bisa di dispose atau di mana gitu. Tapi harus di dalam build untuk mendapatkan size-nya ya atau media query datanya. Perlu diingat ya, teman-teman. Jadi media query harus di dalam build gitu ya, metode build untuk ngedapetin datanya. Ini banyak hal untuk yang bisa didapatkan dari media query. Jadi ada size-nya itu size si layar yang dipakai. Kalau HP layarnya bisa dinamis gitu ya, tablet sama desktop juga bisa pakai ini. Jadi nanti ketika dibaca size width-nya gitu ya, ini berapa pixel gitu dari kiri ke kanan. Lalu tingginya juga bisa didapat. Lalu shape areanya, nah kebetulan shape areanya ini udah dibungkus pakai shape area gitu ya, paddingnya jadi 0 karena di sini udah ada app bar gitu ya. Jadi nggak bakalan bisa dapat si paddingnya gitu. Dan media query ini berguna untuk responsive design ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman punya responsive design yang harus pakai mobile, terus harus layarnya ada di tablet juga, bahkan di desktop gitu ya, teman-teman bisa gunakan media query ini. Gitu. Nah untuk rangkumannya di dalam scaffold dan shape area ini, scaffold itu yaitu kerangka halamannya, teman-teman bungkus pakai scaffold ini buat ngedapetin kerangka widget-widget yang bakal dipakai. Lalu app bar, ini tuh header sama action. Lalu ada drawer ya, nanti untuk di samping menu ini. Lalu ada bottom knob untuk navigasi di bawah ya. Nah ini untuk FAB itu biasanya untuk tombol aksi utama gitu. Lalu save area untuk menghindari notch sama yang di bawahnya itu gitu. Lalu untuk media query ini tuh info ukuran layar. Nah tipsnya itu selalu bungkus body dengan save area kecuali teman-teman mau gambar ada gambar itu ya yang full screen sampai ke atas gitu ya. Nah ini baru bisa dilepas sih save areanya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih.